Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Udah 12 orang dan udah jam 8.10. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi kecerdasan buatan, yaitu salah satu bagian juga dari kecerdasan buatan yang mungkin dapat juga teman-teman menjadikan inspirasi untuk membuat tugas akhir ataupun membuat skripsi. Nah, salah satu metode dari kecerdasan buatan itu adalah jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Jadi semacam konsep yang mengikuti apa ya, intinya mengikuti jaringan saraf tiruan atau jaringan saraf pada manusia. Nah, ada beberapa hal yang bakalan saya jelaskan untuk metode yang satu ini. Yang pertama saya akan coba bahas tentang apa itu jaringan saraf tiruan, kemudian tentang sejarahnya, kemudian komponen jaringan saraf tiruan, kemudian ada arsitektur jaringan, fungsi aktivasi, dan juga proses pembelajarannya. Nah, sekali lagi teman-teman, bahwa di kecerdasan buatan itu banyak sekali metode-metode yang seperti saya katakan di awal, metode-metode yang dapat Anda pelajari, yang dapat Anda gunakan nanti untuk melakukan tugas akhir. Selain yang pernah kita bahas, ada sistem pakar atau jaring saraf tiruan ataupun logika fuzzy atau beberapa hal yang lain, itu teman-teman bisa coba menjadikan alternatif kalau kebingungan metode. Nah, sebenarnya kalau bercerita tentang jaringan saraf tiruan itu secara konsep bahwa jaringan saraf tiruan itu merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Nah, istilah buatan yang digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Nah, kalau secara umum bahwa definisi dari jaringan saraf tiruan itu merupakan salah satu metode, jadi metode computing yang berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi pola. Nah, kalau yang berhubungan sama pola itu bisa menggunakan jaringan saraf tiruan, kemudian ada signal processing serta peramalan. Jadi jaringan saraf tiruan ini juga mampu untuk membuat peramalan atau forecasting dari sistem dengan metode pembelajaran. Jadi teman-teman ketika membahas tentang jaringan saraf tiruan itu ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Salah satunya adalah metode forecasting ataupun metode peramalan. Jadi kita bisa memprediksi beberapa hal atau case-case atau kasus-kasus yang pernah teman-teman temui, kayaknya kok ribet banget ya kalau kita menggunakan cara manual. Nah, kita bisa gunakan salah satu metode jaringan saraf tiruan ini, gitu ya. Jadi bisa untuk melakukan peramalan. Apalagi buat teman-teman yang memang, oh saya pengen mengangkat topiknya tentang peramalan. Nah, jaringan saraf tiruan ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman menguji atau mencari peramalan tersebut. Nah, secara konsep bahwa jaringan saraf tiruan itu mengukur atau mulai turun dari ide berasal dari otak manusia. Nah, otak manusia itu apa? Otak manusia itu berisi berjuta-juta sel saraf yang bertugas untuk memproses informasi. Nah, di dalam otak manusia itu, teman-teman, ada sel saraf atau neuron yang akan memiliki satu inti sel. Inti sel ini yang akan bertugas untuk melakukan pemrosesan informasi. Jadi awalnya jaringan saraf tiruan itu terinspirasi dari otak si manusia tersebut. Jadi otak manusia tersebut dapat dijadikan apa ya, sebagai contoh bahwa kok dalam satu inti sel itu kita bisa bagi banyak cabang, kita bisa bagi banyak alternatif dengan satu inputan atau dua inputan dengan proses yang memang ada beberapa hal yang harus dijalankan sehingga
proses-proses tersebut dapat dijadikan salah satu informasi ataupun bahkan informasi untuk menyelesaikan tugas ataupun kasus dari setiap yang kita coba angkat. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa jaringan saraf tiruan itu merupakan salah satu metode berbasis kecerdasan buatan. Jadi sekali lagi kecerdasan buatan itu memiliki beberapa tahap dari awal kita dapatkan inputan sampai ada proses-proses clustering kemudian sampai dengan menghasilkan output. Nah, kemudian juga jaringan saraf tiroid itu mampu mengidentifikasi pola. Pola ini misalnya contoh kalau kita misalnya main game gitu ya, ada polanya nih. Kalau kita main catur misalnya, kalau pionnya maju, ini peluangnya dia maju satu langkah, maju dua langkah. Nah, itu pola. Jadi maju satu kotak dan maju dua kotak itu pola. Nah, pola itu yang bakal direkam. Kalau misalnya kuda ini jalannya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke tengah dengan bentuk letter L misalnya. Nah, itu adalah pola. Nah, pola itu yang bakal disimpan dengan sistem. Disimpan di komputer, oh nanti kalau misalnya si user ini jalan, minimal ada 3 kali atau 4 kali jalan, atau peluang jalannya. Nah, kalau misalnya dia jalan ke kanan, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia jalan ke kiri, apa yang harus kita lakukan? Ke tengah atau menyerong, apa yang kita lakukan? Nah, itu disebut dengan mengidentifikasi polanya. Kemudian juga dapat melakukan peramalan gitu ya. Jadi peramalan seperti yang saya jelaskan, banyak beberapa jurnal yang bagus-bagus untuk hasil risetnya banyak mengangkat tentang jaringan saraf tiruan ini untuk sistem peramalan atau forecasting. Mungkin nanti saya bakal coba kirimkan nanti ke grup buat teman-teman pelajari tentang jaringan saraf tiruan. Ada beberapa jurnal yang memang sudah saya dapatkan. Nah, gambarnya atau konsepnya seperti ini awalnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini pembuatan jaringan saraf tiruan itu didasarkan oleh struktur jaringan biologi, khususnya jaringan otak manusia. Nah, kalau kita dulu sempat belajar tentang organ tubuh gitu ya, salah satunya tentang otak, biasanya di sini ada intinya, kemudian ada jaringan-jaringan yang lain yang dapat men-share atau memberikan informasi. Nah, akhirnya ketika dimodifikasi ataupun diadopsi si jaring saraf tiruan otak ini menjadi jaringan saraf tiruan itu bisa muncul seperti ini. Di sini ada inputan, kemudian ada node, kemudian ada output. Walaupun nanti di dalam node ini akan ditemui berbagai proses kembali. Nah, ini yang bakalan kita lihat kenapa dia bentuknya jaringan saraf tiruan. Nanti inputannya seperti ini, tanda-tanda panah seperti ini, kemudian dia akan dikirimkan note-note atau rule-rule ya, biasanya aturan-aturan tertentu sehingga menghasilkan output-output tertentu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masuk ke sejarahnya. Jadi sejarah jaringan saraf tiruan itu sebenarnya bukan hal yang baru, teman-teman. Dimulai dari tahun 1940-an, yaitu para ilmuwan menemukan bahwa psikologi otak sama dengan mode proses pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Kebayang di tahun 1940, para ilmuwan ataupun penemu-penemu sudah memikirkan bahwa cara kerja otak itu sebenarnya mirip sama model pemrosesan atau mode pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Nah, berkembang di tahun 1943, McCulloch yaitu dan Pitts juga merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron. Nah, masuk ke tahun 1954, Farley dan Clark men-setup model-model untuk relasi adaptif stimulus respon dalam jaringan random. Masuk ke tahun 1958, Rosenblatt mengembangkan konsep dasar tentang perception untuk klasifikasi pola. Nah, sebenarnya
kalau teman-teman pernah belajar tentang digital, pengolahan data digital atau pengolahan citra, itu biasanya masuk ke dalam perception untuk pola ya. Jadi tahun 1958 hal tersebut sudah mulai dikembangkan oleh si Rosenberg. Nah, kemudian tahun 1960 si Widrow dan Hawke mengembangkan ada line yang dilatih dengan pembelajaran Leeds Mean Square, bukan LMS yang sekarang ini kita sering bahas, yaitu Learning Management System, tapi Leeds Mean Square. Nah, di tahun 1974 Weierboss memperkenalkan algoritma backpropagation. Jadi sekali lagi di dalam jaringan saraf tiruan ini terdapat banyak algoritma-algoritma yang sudah diteliti. Misalnya salah satunya adalah algoritma yang ditemukan oleh si Weierboss ini, yaitu backpropagation. Sama seperti di sistem Pakar itu banyak juga metode-metode yang sudah dikembangkan, misalnya kayak backward chaining, forward chaining, bahkan ada yang mixing, menggabungkan antara kedua algoritma tersebut sehingga memunculkan satu algoritma baru. Kemudian di tahun 1975, Little dan Shaw menggambarkan jaringan saraf dengan probabilistik, gitu ya. Kalau kita belajar statistik, kenapa sih sebenarnya teman-teman di informatika harus belajar matematika, harus belajar tentang statistik, walaupun dalam bentuk dasar-dasarnya, karena kebanyakan rata-rata di algoritma itu semuanya menggunakan fungsi-fungsi statistik dan juga fungsi-fungsi matematik, gitu ya. Jadi semuanya pembahasannya tentang matematik, sehingga kita harus minimal mengetahui hal-hal yang memang penghitungannya gimana. Walaupun dengan kemajuan teknologi saat ini, walaupun kita nggak tahu banget bagaimana cara menghitungnya, banyak hal-hal seperti library yang ada misalnya di software, itu kita tinggal masukkan. Misalnya contoh, ada library misalnya tentang OpenCV atau MGUCV yang dapat mendeteksi muka orang atau dapat mendeteksi bahwa objek ini manusia atau bukan. Nah, itu biasanya ada algoritma HOG. Nah, di dalam si library tersebut sudah dimasukkan coding-coding, rumus-rumus matematika, algoritma-algoritma HOG tersebut. Nah, kita dalam pembuatan softwarenya tinggal menginstal saja library tersebut. Kalau dulu di bahasa pemrograman Java, itu kita tinggal import aja. Kalau misalnya kelas scanner, misalnya tinggal import Java .util .scanner. Jadi semua algoritma yang ada di kelas scanner itu ada di dalam. Nah, saat ini banyak library yang menyediakan hal tersebut, teman-teman. Jadi kecerdasan buatan, machine learning, image processing, kemudian perception, dan seterusnya, itu banyak penyedia-penyedia atau website-website yang sudah menyediakan algoritmanya. Nah, kalau di tahun yang dulu itu harus memang manual banget bagaimana cara menghitungnya, tidak menggunakan software. Nah, kemudian di tahun 1982, Kohonen mengembangkan metode pembelajaran jaringan saraf yang tidak terawasi untuk pemetaan. Nah, banyak hal muncullah bagaimana kita melakukan pemetaan. Nah, pemetaan ini bukan hanya sekedar kita melakukan pengenalan pola, tetapi kita bakal membentuk suatu pola tersebut menjadi hal yang memang bisa dibaca dengan mudah oleh si komputer. Nah, pemetaan ini bisa bentuknya macam-macam dengan alur dan algoritma yang sudah digunakan di jaringan saraf tiruannya. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 1982, Grossberg mengembangkan teori jaringan dan Hopfield mengembangkan jaringan saraf recurrent. Nah, di tahun 1985, algoritma pembelajaran dengan Manchin-Boltzmann. Pada tahun 1987, POSCO mengembangkan jaringan adaptif bidirectional associative memory atau disebut dengan BAM. Kemudian tahun 1988 dikembangkan juga dengan nama
fungsi radial bebas gitu ya. Jadi bermula dari sejarah ini teman-teman dibentuklah semacam konsep atau algoritma kalau teman-teman komputer sebutnya, yaitu jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan sekali lagi itu memiliki beberapa hal yang memang tahap-tahap yang harus diikuti strukturnya. Jadi dari tahap inputan, kemudian dari tahap mengumpulkan rule, kemudian fungsi aktivasi, bahkan nanti sampai menghasilkan output yang memang diharapkan dari si usernya itu membantu usernya dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya adalah komponen dari jaringan saraf tiruan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah neuron, yaitu sel saraf yang akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarannya menuju neuron yang lain. Nah, pada jaringan saraf, hubungan antara neuron dikenal dengan nama bobot. Jadi sebenarnya kalau teman-teman familiar dengan AHP ya pasti kebanyakan teman-teman memahami AHP ataupun sistem rekomendasi yang lain, itu semuanya ada pembobotan. Nah, pembobotan itu ada juga di jaringan saraf tiruan. Dari kalau teman-teman bisa lihat di sini ada inputan dari neuron, inputannya, kemudian pembobotan. Pembobotan ini menghasilkan akan diolah oleh fungsi aktivasi, kemudian akan menghasilkan keluaran yang berupa nilai angka juga. Nah, nilai angka tersebut dia akan dikalkulasikan, akan ditampilkan ke hasil yang bakalan sesuai dengan data-data yang sudah kita masukkan serta yang sudah disesuaikan dengan pembobotan. Makanya di setiap algoritma komputer itu biasanya ada tabel uji, atau tabel pembobotan yang dapat membantu mempermudah kita untuk memasukkan semua informasi, semua knowledge ke dalam sebuah algoritma. Nah, kemudian pada jaringan saraf, neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Nah, jadi semua hal tersebut itu sel-sel sarafnya, jadi neuron itu sel saraf yang mentransformasikan informasi itu dikumpulkan dalam lapisan-lapisan. Nah, yang jadi problem ketika kita lihat tidak sesederhana oh ini inputannya hanya satu, tabel ujinya hanya satu, kemudian dia akan difungsi aktivasi, baru akan dikeluarkan melalui outputnya. Nah, tidak sesederhana itu, biasanya kita memiliki banyak inputan. Dan sekali lagi, salah satu bagian dari jaringan saraf tiruan ini adalah proses pembelajaran atau knowledge. Si sistem akan belajar terus dari setiap kasus yang sudah dia alami, atau dari setiap inputan yang sudah dia proses. Jadi semakin banyak inputannya, semakin dia akan banyak mengalami pembelajaran gitu ya. Jadi setiap pembelajaran itu secara teknis akan disimpan di dalam sebuah database dan bakalan dicari terus dengan menggunakan algoritma tersebut sehingga menghasilkan pembobotan dan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output yang memang sangat mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Nah, itu adalah bagian dari pembelajaran. Nah, informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan. Jadi dari masing-masing lapisan ada layers, itu dia akan diproses dari lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan seterusnya. Nah, lapisan-lapisan di sini kalau kita lihat gambarnya, di sini ada beberapa hal, ada inputan, ada pembobotan, kemudian ada fungsi aktivasi, output, dan pembobotan untuk menghasilkan outputnya. Nah, sehingga menghasilkan beberapa hal. Kalau teman-teman pernah baca jurnal mengenai fuzzy logic, misalnya, fuzzy logic juga memiliki layers yang harus kita sesuaikan dengan strukturnya. Pertama juga sama, di fuzzy logic itu dia akan membahas tentang inputan, atau yang sering disebut dengan fuzzifikasi. Kemudian yang kedua memasukkan rule, fungsi inference,
Kemudian baru menghasilkan output yaitu defusifikasi. Nah, jaringan saraf tiruan pun seperti itu. Dia memiliki layers-layers yang tahap-tahapnya akan atau harus kita lalui dari tahap input, penentuan bobot, fungsi aktivasi, baru menghasilkan sebuah output. Nah, kemudian di sini mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang dikenal dengan lapisan tersembunyi atau disebut dengan hidden layers. Kemudian tergantung pada algoritma pembelajarannya. Bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan secara mundur pada jaringan. Jadi bisa saja dia bentuknya maju, forward, ataupun backward. Secara konsep, secara algoritma, di jaringan saraf tiruan ya salah satunya tadi ada salah satu algoritma mundur, ada salah satu algoritma yang melihatnya maju ke depan. Nah, di sini juga faktor-faktor terpenting untuk menentukan kelakuan atau sifat suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Nah, ini yang sangat krusial banget teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan jaringan saraf tiruan, logika Fuzzy, sistem Pakar, ataupun sistem rekomendasi yang lain, poinnya yang paling krusial itu adalah di fungsi aktivasi atau fungsi inference atau fungsi rule kalau di algoritma lainnya, serta pembuatan pola pembobotannya. Nah, biasanya kalau kita buat pembobotan, oh ini pembobotan itu kalau misalnya nilai 0 sampai 2 itu bobotnya nilainya 1 gitu. Nah, itu kita nggak memiliki dasar apa-apa, kita hanya membuat sebuah tabel pembobotan. Nah, ini yang harus sebenarnya kita benar-benar uji bagaimana pola pembobotan itu bakal sesuai atau bakal masuk ke dalam sebuah kasus yang kita mau angkat. Misalnya kita mau angkat tentang pola pembobotan prediksi misalnya tentang penjualan barang. Saya pengen tahu penjualan barang untuk tahun atau untuk 5 tahun ke depan gitu ya, di tahun 2026 gitu ya, 2026 penjualan barang ini bagaimana. Nah, tentunya kita harus melihat data yang ada dan juga kita mengolah bagaimana cara membobotkan atau memberikan nilai dari masing-masing parameter ataupun variabel yang ada. Nah, itu yang memang harus benar-benar sesuai karena pola pembobotan dan juga fungsi aktivasi yang ada di jaringan saraf tiruan ini itu akan mempengaruhi hasil outputnya, gitu ya. Ada kesalahan sedikit atau ada miss sedikit tentang pola bobot atau fungsi aktivasi itu akan berpengaruh ke output. Nah, kemudian masuk ke dalam arsitektur jaringan saraf tiruan ini antara lain adalah di sini ada jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net, yaitu fungsinya hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot yang terhubung. Kemudian juga jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Nah, sebenarnya pada dasarnya ada yang jaringan saraf tiruan ini adalah salah satu arsitekturnya yang hanya menggunakan lapisan tunggal, tidak semua prosesnya tidak menggunakan hidden layer, tapi langsung dari salah satu jaringan kemudian langsung menghasilkan output. Nah, kalau kita lihat gini gambarnya, nah ini gambaran dari yang single layer tersebut, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat komponen-komponennya untuk jaringan saraf tiruan tersebut. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah nilai input, gitu ya. Nilai input, kemudian kita masukin ke lapisan input, kemudian matriks, bobot, kemudian lapisan output, kemudian nilai output. Nah, ini kalau yang menggunakan single layers. Jadi single layers itu dari lapisan input, dibobotkan, kemudian masukin ke lapisan output, dan langsung menghasilkan output, gitu ya. Jadi ini tahapannya kalau kita sebut tadi, ini disebut dengan komponen-komponen ataupun lapisan-lapisan yang ada di jaringan saraf tiruan. Nah, yang kedua adalah
Tentunya kalau ada single, kita ada yang multi layers, jaringan dengan banyak lapisan, yaitu memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Jadi hal tersebut kalau misalnya kasus yang sudah kita mau buat itu sangat kompleks sekali. Jadi kompleksitasnya sangat tinggi, biasanya itu terdiri lebih dari satu layers atau satu lapisan. Ada lapisan yang berbobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ada nilai input, ada lapisan input, kemudian masuk lagi diuji di matriks pembobotan pertama, kemudian masuk ke lapisan tersembunyi, kemudian kita bobotkan lagi, kita uji lagi, kemudian baru menghasilkan lapisan output, setelah itu baru menghasilkan nilai output. Nah, ini step yang memang agak kompleksitasnya sangat tinggi. Jadi mungkin saja nanti kalau misalnya teman-teman menemukan kasus akan menghasilkan misalnya ada matriks pembobotan keempat, ketiga, atau kelima sesuai dengan case yang mau kita buat. Nah, semakin tinggi pembobotannya, tentu layers-nya bakal semakin tebal gitu, akan semakin banyak. Nah, itu adalah bagian dari si multi-layer net tadi. Nah, selanjutnya adalah jaringan dengan lapisan kompetitif, yaitu competitive layer net, yaitu hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Nah, secara konsep, dia seperti node-node dalam pencarian, misalnya dia akan menilai dari konsep-konsep awal, inputan-inputan awal, kemudian bakal dihubungkan dengan neuron-neuron ataupun dengan fungsi aktivasi yang ada di dalam jaringan saraf tiruan. Nah, ini yang biasanya kita temui kalau di semester-semester awal di informatika gitu ya. Ada rumus-rumus matematika. Nah, sebenarnya secara konsep itu seperti yang saya jelaskan di awal adalah untuk menghitung bagaimana sih fungsi aktivasi, bagaimana sih cara menghitung pembobotan yang memang sebenarnya rumusnya sudah dibuat atau distandarkan dalam suatu metode jaringan saraf tiruan kah, ataupun sistem pakar, ataupun dalam hal logika fuzzy, dan seterusnya. Jadi di dalam suatu metode komputer, khususnya di kecerdasan buatan itu, teman-teman, kalau kita baca dia udah punya rumus baku. Nah, kita tinggal menggambarkan saja dan menyesuaikan dengan kasusnya. Nah, di sini masuk ke fungsi aktivasi, teman-teman. Fungsi aktivasi ini banyak sekali modelnya. Yang pertama adalah fungsi undak biner atau hard limit, yaitu jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner ke suatu output biner. Nah, fungsi hard limit itu dirumuskan seperti ini. Y sama dengan 0 jika X lebih kecil sama dengan 0, gitu ya, kalau 0 itu termasuk itu nilainya, dan batas atasnya jika X lebih besar dari 0. Nah, ini biasanya akan disesuaikan dengan beberapa rumus yang memang sudah dimasukkan di dalam jaringan saraf tiruan. Sama seperti halnya logika fuzzy itu membuat atau mengambil nilai variabel bilangan biner antara angka 0 dan juga angka 1. Nah, kalau di fuzzy yang dicari bukan 0 dan 1-nya, tetapi nilai di antara tersebut. Jadi di antara tersebut bisa aja 0,01, 0,02, 0,03, dan seterusnya. Nah, juga seperti ini ada juga fungsi aktivasi, fungsi undak biner threshold namanya, yaitu mengundangkan nilai ambang. Kemudian atau sering disebut juga fungsi nilai ambang atau fungsi Heaviside. Nah, itu dirumuskan seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi, fungsi bipolar gitu ya, untuk fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasi ini sama seperti kita untuk menentukan rule ataupun aturan ya, kalau di logika fuzzy-nya.
Nah, hanya kalau di sini outputnya bisa 1, 0, min 1. Nah, kemudian ada juga fungsi bipolar dengan threshold, kemudian ada juga fungsi linear, yaitu identitas, memiliki nilai output yang sama dengan nilai input, yaitu biasanya kalau nilai Y-nya 3, itu sama dengan X-nya juga sama dengan 3. Kemudian ada fungsi iterating linear, yaitu fungsi ini akan bernilai 0 jika inputannya kurang dari min setengah. Dan akan bernilai 1 jika inputannya lebih dari setengah. Sedangkan jika nilai input terletak antara min setengah dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah. Nah, ini biasanya ada aturan-aturannya. Nah, sebenarnya kalau dulu saya belajar untuk tesis untuk logika fuzzy, rumus-rumus ini saya buat saja di Excel, gitu ya. Karena saya belum banyak menemukan library-library yang dibuat untuk memudahkan kita dalam pengkodingan. Nah, ini biasanya kita buat saja pakai fungsi Excel dan itu hasilnya bakalan ketemu dan bisa secara banyak kita untuk mencari nilainya. Nah, kemudian ada fungsi simetrik saturating linear, yaitu fungsi ini akan bernilai min 1 jika inputannya kurang dari min 1, sedangkan jika nilai inputan terletak antara min 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Nah, ini sebenarnya di program sederhana pun ini menggunakan perintah dan, ada perintah or, ada perintah and or, dan seterusnya yang dapat kita gunakan untuk mencari penyematan fungsi-fungsi ini. Nah, ini ada batasnya dari min 1 ke 1, nah nilai X itu di antara ini. Tapi dengan menggunakan rule atau aturan yang sudah disediakan seperti ini. Nah, fungsi yang ke-8 adalah fungsi sigmoid biner yang digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Nah, ini memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Nah, nilainya seperti ini. Jadi sekali lagi nilai-nilai ini biasanya standarnya dia nilai 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman baca jurnal gitu ya, tabel-tabel tersebut atau tabel-tabel yang datanya sebenarnya masuk ke dalam nilai gitu ya, masuk ke dalam sebuah nilai yang harusnya besar, itu kita gunakan pembobotan, dan pembobotan itu menjadi nilai 0 di antara 1 dan seterusnya. Misalnya contoh, nah ini kelihatan ada data teman-teman. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini adalah salah satu pembobotan dari salah satu jurnal teman-teman yang sebenarnya nilai awalnya itu nilainya seperti ini, yaitu di sini jurnalnya kalau nggak salah judulnya prediksi volume penggunaan air PDAM menggunakan metode jaringan saraf tiruan backpropagation. Nah, kalau kita lihat, saya pengen nyontohin ini aja, nanti teman-teman bisa baca-baca. Nah, di sini ada data awal dari penggunaan air PDAM gitu ya di Kota Duri pada tahun 2016-2017. Nah, nilai angkanya seperti ini, teman-teman. Jadi nilainya seperti yang kita lihat di sini bulan Januari 4044 meter kubik dan seterusnya. Nah, kemudian dari nilai tersebut dengan menggunakan rule tertentu, kita scroll ke bawah, akan menghasilkan tabel pembobotan ataupun tabel training yang dikonversi seperti ini. Ada variabelnya, ada X1 sampai dengan X8, kemudian ini totalnya. Nah, nilai bulan Januari itu dijadikan 0,9 seperti rumus tadi ya. Jadi antara 0 sampai dengan 1, atau ada yang dari min 1 sampai dengan 1, tergantung menggunakan teknik penghitungannya seperti apa. Nah, kalau ini pakai backpropagation, nilainya seperti ini. Nah, kalau kita lihat nilainya itu tidak lebih dari 1. Karena kalau misalnya kita
Kita lihat rumus yang back propagation-nya itu dia hanya nilainya range-nya dari 0 sampai dengan 1 seperti yang ada di data tersebut. Jadi nilai yang masuk itu akan kita ubah sehingga bisa kita masukkan ke dalam layer selanjutnya. Nah, diubah itu dengan menggunakan pembobotan. Pembobotan ini yang misalnya ke teman-teman mau buat itu sesuai dengan role yang mau kita pakai. Nah, itu beberapa fungsi aktivasi yang memang nanti tergantung teman-teman menggunakan metode yang apa. Nah, kalau misalnya metodenya A, misalnya dia akan direkomendasikan untuk menggunakan perhitungan yang ini. Nah, atau yang B juga dia akan menggunakan perhitungan yang itu. Nah, selanjutnya adalah proses pembelajaran atau knowledge processing ya. Nah, di sini juga ada beberapa metode pembelajaran yang memang bisa digunakan dalam melakukan atau membuat sebuah jaringan saraf tiruan. Nah, ini ada pembelajaran terawasi atau supervised learning, yaitu metode pembelajaran pada jaring saraf disebut terawasi jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Nah, sebenarnya output ini kira-kira sudah ada rules-nya. Nah, kita sudah tahu outputnya, tinggal menentukan saja dari inputan yang ini masuk ke output yang mana. Nah, itu kita bisa menggunakan supervised learning. Yang kemudian yang kedua adalah pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning, yaitu pada metode pembelajaran tak terawasi ini tidak memerlukan target output. Nah, tujuan metode ini adalah pengumpulan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Nah, ini lebih random biasanya. Kalau misalnya kita tidak mengetahui outputnya apa, nah itu lebih random. Dia menentukan hasil-hasil dan kemudian mengelompokkan hasil tersebut sehingga memutuskan suatu rekomendasi atau suatu keputusan. Nah, ini ada beberapa hal dalam jenis pembelajaran terawasi, yaitu ada HEP rule namanya, yaitu metode pembelajaran yang paling sederhana. Pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya dalam kondisi on, ada saat yang sama maka bobot antara keduanya dinaikkan. Jadi selain fungsi aktivasi yang memiliki jenis-jenis untuk perhitungannya dan tergantung menggunakan metode apa, pada saat step yang proses pembelajaran itu juga ada penghitungannya dan penghitungannya mungkin bisa lebih dari satu. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah perception, yaitu biasanya digunakan untuk mengklasifikasi suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Nah, algoritma yang digunakan akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Nah, ada juga yang menggunakan dengan perception ini. Selanjutnya, ada yang namanya delta rule, yaitu mengubah bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke unit output dengan nilai target. Nah, jenis pembelajaran yang terawasi yang sering saya sebut dan ada di jurnal yang saya contohkan tadi, itu adalah backpropagation metode, yaitu algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perception dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Nah, biasanya backpropagation ini dari salah satu contoh penelitian tadi pun itu memiliki
multi layers. Jadi banyak layers atau banyak lapisan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kebanyakan mungkin kalau teman-teman menemukan multi layers atau banyak bobot yang akan digunakan, yaitu back propagation ini dapat menjadi salah satu untuk penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah heteroassociative memory, yaitu jaringan yang bobot-bobotnya ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pola. Kemudian ada lagi jenis pembelajarannya adalah bidirectional associative memory, yaitu model jaringan saraf yang memiliki dua lapisan dan terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan lain. Nah, pada jaringan ini dimungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Nah, selanjutnya yang ke-7 itu ada learning factor quantization, yaitu suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Nah, suatu lapisan kompetitif ini akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input, kemudian kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil tergantung pada jarak antar vektor-vektor input. Nah, ini ada 7 jenis pembelajaran yang mungkin nanti bisa disesuaikan dengan case ataupun dengan kasus apa yang kita mau kerjakan gitu ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan referensi-referensi sebelumnya. Nah, kalau pembelajaran tak terawasi ini biasanya pada tahun 1982 itu diperkenalkan oleh Profesor Tuho Kohonen. Nah, pada jaringan ini suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Jadi kalau untuk yang tak terawasi ini sekali lagi dia tidak mengetahui output yang bakal dia hasilkan gitu ya. Tapi dia akan membentuk sebuah kelompok-kelompok ataupun klasifikasi-klasifikasi. Nah, selama proses penyusunan diri, klaster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input akan terpilih sebagai pemenang ataupun sebagai output gitu ya. Jadi nanti hasilnya dia akan menjadi output dari hasil kasus ataupun dari hasil inputan-inputan yang kita masukkan di awal. Nah, itu gambaran teman-teman salah satu lagi metode computing yang bagian dari kecerdasan buatan. Sekali lagi sebenarnya cara kerjanya hampir mirip-mirip semua. Mereka secara inti memiliki tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui dari awal input, kemudian kita menentukan pembobotan, menghasilkan, kemudian mengirimkan ke layers output, kemudian menghasilkan output untuk jaringan saraf tiruan. Nah, kalau untuk yang metode lain itu memiliki cara-cara tertentu. Tetapi yang bisa kita ambil, kita simpulkan bahwa nanti kita bisa sesuaikan dengan referensi-referensi jurnal yang teman-teman baca, kayak salah satu contoh yang saya tampilkan tadi ini untuk memprediksi misalnya volume penggunaan air PDAM. Jadi dia mau mengetahui volume penggunaan air PDAM misalnya di tahun selanjutnya. Nah, dia menggunakan data dari tahun 2016-2017. Misalnya dia pengen mengetahui volume yang dipakai sama penduduk itu di tahun 2018 ataupun 2019 ataupun 2020. Nah, itu teman-teman bisa jadi masukan buat teman-teman semua. Mungkin untuk hari ini jaringan saraf tiruan gambarnya seperti itu. Nanti ada beberapa jurnal yang mungkin nanti sambil nunggu buka puasa ataupun lagi santai teman-teman bisa baca-baca, bisa sambil pelajari, nanti mudah-mudahan dapat inspirasi juga untuk mengerjakan tugas akhirnya atau ya minimal PI-nya dulu deh. Itu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sambil saya buka absen di UBL Apps ya teman-teman. Jadi jangan lupa absennya absen mandiri ya. Iya, Pak.
Nah, ini pertemuan terakhir teman-teman di bulan Ramadan ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di tanggal 20. Kalau nggak salah kampus sudah mulai masuk lagi di tanggal 17. Jadi kita di tanggal 12 sudah libur, 12, 13, 14. Kemudian di tanggal 17 kita sudah masuk lagi. Jadi hanya 3 hari lah cuti bersamanya. Jadi kita ketemu lagi nanti di tanggal 20. Oke, absennya sudah saya buka ya. Jadi teman-teman tinggal absen. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Don. Ini, Pak. Ini kan apa? Jaringan saraf tiruan gitu, Pak. Kalau misalnya kita kaitkan dengan jaringan gitu, ada topologi tersendiri nggak, Pak, buat jaringan saraf tiruan gitu, Pak? Kayak topologinya gitu. Oke, jaringan ini jaringan komputer ya? Oh, betul, Pak. Oke. Nah, sebenarnya antara jaringan saraf tiruan sama jaringan komputer itu suatu hal yang beda ya sebenarnya. Karena di jaringan saraf tiruan itu kita mencari output-output berdasarkan permasalahan yang kita gunakan. Nah, kalau untuk jaringannya sendiri mungkin sebagai tools atau alat bantu, Don. Jadi, misalnya Doni ada masalah apa, misalnya pengen mengetahui, misalnya contoh ya, pengen mengetahui eh, kelambatan internet ini di mana ya gitu ya. Nah, kita buat misalnya sebuah sistem dengan menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan. Nah, algoritma itu dia akan mengecek inputan-inputan apa saja, misalnya bandwidth yang digunakan berapa besar, kemudian gateway-nya berapa banyak, kemudian macam-macam dari variabel inputan itu dihitung sama si jaringan saraf tiruan. Hasilnya itu nanti akan menampilkan. Nah, jaringan si komputernya itu untuk menjalankan si outputnya aja, kemungkinan bisa seperti itu. Tetapi sekali lagi antara jaringan saraf tiruan sama jaringan komputer itu adalah suatu hal yang nggak ada hubungan sih sebenarnya, walaupun namanya jaringan gitu. Jadi kalau misalnya mau mengangkat tentang jaringan, tentunya dia akan terkait sama topologi. Topologi ya susunan-susunan jaringannya. Biasanya seperti itu. Nah, si jaringan saraf tiruan sekali lagi walaupun namanya jaringan, ini bukan terkait sama jaringan komputer, tapi karena dia menyusun pola-pola ataupun neuron-neuron itu berbentuk jaringan, gitu. Kalau teman-teman lihat gambarnya itu kayak ada jaringan seperti topologi-topologi staring atau yang lainnya. Gitu sih, Don. Berarti itu bukan disebut topologi ya, Pak? Itu bukan topologi. Ya, Pak. Jadi Makasih, Pak. teman-teman yang mau ngangkat tentang riset yang nggak berhubungan sama jaringan itu ya bisa juga gitu. Sebenarnya jaringan saraf tiruan itu bukan khusus untuk teman-teman yang mau ngangkat riset tentang jaringan, tapi kenapa dia disebut jaringan saraf tiruan ya tadi kayak di otak kita tadi yang ada gambarnya itu seperti ada saraf-saraf yang memang saling terkait. Nah, saraf-saraf itu yang disebut dengan jaringan dari inputan sampai pembobotan sampai nanti masuk ke layer pertama, layer kedua, ketiga, dan seterusnya menghasilkan output gitu. Jadi berbeda antara topologi jaringan sama jaringan saraf tiruan. Gitu, Don. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kalau cukup, kita ketemu lagi yang seperti saya jelaskan tadi, itu di tanggal 20 setelah Lebaran. Jadi ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Dan tak lupa juga saya mohon maaf lahir batin kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya agak nggak optimal karena ada beberapa hal yang ini kita ketemu lagi di tanggal 20. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Insya Allah lah kita ketemu lagi di session di tanggal 20 gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah bergabung buat teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Ya, Pak. sama.